percaya Roh Kudus, Engkau hadir di tempat ini saat ini. Engkau mengalir di tengah-tengah setiap kami, mengalir di bait suci Tuhan, siap memberikan penghiburan bagi kami, siap mengurapi kami, bahkan kuasa-Mu akan mengalir di tengah-tengah kami. Kami percaya, dan saatnya kami rindu menyembah Engkau, masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, Kau mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Ya Roh Kudus, Engkau bekerja di antara kita. Amin. Tidak ada perkara yang mustahil, karena kuasa-Mu tak terbatas. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Amin. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, Kau mengalir di bait suci. Amin. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oh, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah
bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Saudara, Roh Kudus adalah pribadi yang sangat lembut. Roh Kudus itu rindu agar dia bisa berkomunikasi dengan kehidupan setiap kita. Karena itu sadarilah keberadaannya saudara, karena kita tahu dalam kehidupan ini kita tidak mampu kalau kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Semenjak Yesus naik ke surga, Dia sudah curahkan Roh Kudusnya bagi setiap kita. Sadarilah keberadaannya saudara. Dia selalu menunggu setiap kita untuk kita bisa berkomunikasi, menjalin hubungan dengan Roh Kudus. Karena dari situlah kita akan mengetahui setiap rancangan-rancangan Allah, setiap rahasia-rahasia surgawi, bahkan petunjuk bagi setiap hidup kita. Apa yang harus kita lakukan, Roh Kudus akan beritahu bagi setiap kita. Dan biarlah saat ini Engkau Roh Kudus, Engkau memimpin kehidupan kami. Seperti janji Tuhan bahwa pada waktu Roh Kudus turun di tengah-tengah kita, akan ada sesuatu yang terjadi. Amin. Engkau sanggup memulihkan hati kami, hidup kami, keadaan kami. Semuanya Engkau sanggup ubahkan agar makin hari makin menyenangkan hatimu, makin hari kami makin mengerti, mengenal setiap rancangan Tuhan. Katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, amin, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Di antara kita, Roh-Mu bekerja, ya Roh Kudus. Amin. Kau yang bersama dengan kami, Kau yang memberikan penghiburan, Kau Roh Kudus yang mengajar kami, yang menuntun. Haleluya, haleluya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi
kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Saudara, Roh Kudus dicurahkan bukan untuk pribadi kita saja, saudara, tapi bagi setiap orang dan bagi setiap orang-orang yang membutuhkan di luar sana yang belum mengenal Roh Kudus. Tugas kita adalah menerima kuasa, menerima kasih dari Roh Kudus itu, dan biarlah Dia memenuhi hidup kita sehingga hidup kita bisa dipakai untuk kepentingan kerajaan Allah. Amin. Sehingga menjadikan semua bangsa murid Tuhan, mengenal Tuhan, sehingga hidup mereka menjadi milik Tuhan. Karena itulah saudara, saya dan saudara dipanggil untuk melayani Tuhan bersama-sama. Namun sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama agar mengubahkan kehidupan setiap kita, saudara. Mencelikan mata kita, memberikan kita pengertian yang benar akan hidup ini, dan juga membuka mata kita akan siapakah Tuhan yang kita sembah itu. Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Allah Roh Kudus buat hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hati kami, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Allah Roh Kudus, amin. Penuhi kami. Ku rindu Kau selalu, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Ini kerinduan kami, Allah Roh Kudus. Ubah hatiku, jelikanku,
Kudus. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah Kudus, amin. Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, oh mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Only for you Lord, bagimu yes Lord, we worship you Lord, we worship you Lord, amen. Haleluya, buat kasih-Mu, terima kasih. Shalom saudara, puji Tuhan, kembali kita bersama-sama saat ini menyembah Tuhan, menaikkan pujian bagi Tuhan. Dan kalau kita perhatikan dari awal saudara, lagu-lagu yang kita naikkan itu berbicara tentang Roh Kudus, di mana beberapa hari ini kita sudah merayakan yang namanya Hari Pencurahan Roh Kudus saudara. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan pasti kita tahu akan hal ini, akan momen ini. Ini adalah suatu momen yang besar, yang luar biasa, di mana pada waktu Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus itu dicurahkan. Saudara, Roh Kudus itu sudah dicurahkan beribu tahun yang lalu saudara. Jadi setiap kita saat ini janganlah menganggap kalau Roh Kudus itu seakan-akan naik kembali ke surga, lalu setiap hari Pentakosta kita merayakan kehadiran Roh Kudus kembali, dan itu diulang setiap tahun. Tidak seperti itu saudara, tetapi kita harus sadari betul, kita harus yakini betul bahwa Roh Kudus itu memang sudah dicurahkan. Namun terkadang kala kita sendiri lupa akan keberadaannya, atau mungkin terkadang kala kita sendiri cuek saudara, tidak mau mengerti, tidak mau menganggap kalau Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan setiap kita. Roh Kudus adalah pribadi yang lembut saudara. Roh Kudus ini sangat sopan sekali, dan pada waktu Yesus naik ke surga, secara otomatis kita sudah memilikinya. Nah, kita harus sadar betul kalau Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, dan kita harus ajak Dia bergaul, berkomunikasi setiap hari saudara. Dengan begitu, kita akan tahu bagaimana cara kerja Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena tanpa Roh Kudus sudah bisa dipastikan kehidupan kita akan hancur, kehidupan kita akan menuju kepada kesesatan saudara. Karena dunia tidak dapat membawa kita kepada kebenaran.
Dunia tidak dapat memberikan kita jaminan kehidupan kekal. Hanya Bapa, hanya Yesus Kristus. Dan lewat Roh Kudus-Nya yang sudah dicurahkan, Dia yang sanggup untuk menuntun kehidupan setiap kita, saudara. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan dikatakan dan sampai ke ujung bumi. Ini suatu hal yang luar biasa. Ini Yesus berkata kepada setiap murid-muridnya saat itu, dan tentu hal ini juga saudara berlaku bagi setiap kita yang disebut sebagai anak-anak Tuhan, yang disebut sebagai murid-murid Kristus, bahwa kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, yakini betul, berdoa kepada Tuhan kalau memang Roh Kudus itu sudah kita miliki dalam kehidupan di dalam kehidupan ini, saudara. Dan kita perlu menyadari dan perlu dituntun oleh pribadi Roh Kudus itu. Setiap waktu, setiap hari kita butuh berkomunikasi bersama dengan Roh Kudus. Kita harus siapkan waktu, saudara, berdoa setiap hari, menyembah Tuhan, merenungkan setiap firman-Nya. Pada waktu kita merenungkan firman Tuhan, minta kepada Roh Kudus agar Dia membukakan mata hati kita dan memberikan kita pengertian akan apa yang kita baca, saudara. Jadi pada waktu membaca firman Tuhan, bukan seperti orang yang sedang kejar target, saudara. Tahun ini saya harus selesaikan 1 Alkitab. Jangan seperti itu, saudara. Tetapi lebih daripada itu, bukan hanya sekedar memenuhi target bacaan kita, tapi apakah kita benar-benar bisa mengerti, memahami apa yang kita baca. Jadi bukan hanya sekedar merenungkan saja, tapi benar-benar memahami, dan dari situ saudara akan mengubahkan paradigma kita, dan tentunya kita juga bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti yang Roh Kudus inginkan dalam kehidupan kita, saudara. Fungsi Roh Kudus itu banyak sekali. Kita lihat dari perjalanan kehidupan daripada murid-murid Yesus, saudara. Pada waktu Yesus sudah terangkat ke surga, maka Roh Kudus-Nya yang memimpin kehidupan daripada murid-murid Kristus, sehingga mereka bisa melakukan banyak perkara, banyak mujizat seperti yang diperintahkan oleh Roh Kudus itu. Dan kita butuh Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita. Fungsi Roh Kudus itu ada banyak, tetapi saya akan menyebutkan hanya beberapa saja, saudara. Pertama, itu sudah pasti, Roh Kudus itu menjadi roh yang memberikan kita petunjuk dalam kehidupan ini. Pada waktu zaman murid-murid Yesus, Roh Kudus ini adalah petunjuk jalan, saudara, yang dimiliki oleh murid-murid Kristus. Bahkan pada waktu Paulus juga memberitakan kebenaran firman Tuhan, Roh Kuduslah yang menunjukkan jalan, harus lewat sini, jangan lewat situ, harus memberitakan Injil di sini dan jangan di situ. Nah, itu bukan dari keinginan pribadi daripada Paulus atau murid-murid Yesus saat itu, saudara. Tetapi semuanya itu dilakukan atas dasar petunjuk daripada si Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus memiliki alasan tertentu kenapa harus berkhotbah di tempat itu, harus melayani di tempat itu dan tidak di tempat yang lain. Dan tentunya, saudara, dari sini kita dituntut agar kita itu bisa nurut, peka terhadap petunjuk daripada Roh Kudus itu. Roh Kudus juga dapat melakukan mujizat. Nah, ini kalau berbicara tentang mujizat, siapa yang tidak suka mujizat? Setiap orang percaya pasti merindukan mujizat. Tapi saya selalu katakan, saudara, dalam setiap firman yang kami sampaikan, bahwa janganlah sampai kita mencari hanya mujizat dan mujizat, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, saudara. Apa yang mau Tuhan mau sih dalam kehidupan kita lewat firman-Nya, dan secara otomatis mujizat itu pasti akan kita dapatkan dalam kehidupan kita. Namun fokusnya jangan kepada mujizat. Saya bacakan di Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4, di mana ayat ini menceritakan tentang kisah pencurahan Roh Kudus. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, saudara, peristiwa pencurahan Roh Kudus ini adalah peristiwa yang sungguh mencengangkan banyak orang. Kenapa saudara? Pada saat itu banyak orang berkumpul di tempat itu dari seluruh penjuru negeri. Ada yang datang dari Asia, ada yang dari Arab, ada yang dari Roma, Yudea, dan banyak orang berkumpul di situ. Nah, pada saat itu saudara, Roh Kudus tercurah atas murid-murid Yesus ini dan memenuhi mereka. Dan seketika itu juga murid-murid Yesus bisa berkata-kata sesuai dengan bahasa asing yang mereka tidak pernah tahu dan mereka tidak pernah pelajari sebelumnya. Yang bikin heran adalah para murid-murid ini bukanlah murid-murid yang terpelajar, saudara. Ini adalah orang-orang biasa. Tapi yang membuat heran adalah murid-murid itu bisa berkata-kata secara lugas, secara nyamannya berbahasa dengan bahasa orang-orang asing itu. Ada yang bisa langsung bahasa Arab, bahasa Asia, dan bahasa lainnya. Wow, karya pekerjaan Roh Kudus itu sangat luar biasa, saudara. Lewat kejadian ini harusnya kita bisa belajar bahwa Roh Kudus itu sanggup dan mampu memberikan kita kuasa yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, yang melebihi dari apa yang kita punya atau kita miliki. Jadi ketika kita berjalan bersama Roh Kudus, kita tidak perlu khawatir, saudara, karena ada suatu pribadi yang ada di dalam kita yang berjalan bersama-sama dengan kita, menuntun setiap langkah kita, sehingga kita tidak mungkin akan jatuh, tidak mungkin akan tersesat, karena dia adalah pribadi yang maha tahu. Bayangkan saudara, Roh Kudus itu adalah pribadi yang benar-benar lahir dari Allah itu sendiri, Roh Allah itu sendiri. Otomatis kalau dia adalah Roh Allah, dia tahu segala sesuatunya yang daripada Allah, segala sesuatu rencana yang dari Allah. Bahkan dikatakan di Alkitab, dia menyelidiki segala sesuatunya di hati Allah. Otomatis dia adalah pribadi yang maha tahu, saudara. Jadi rugi besar kalau kita tidak mau bergumul dengan Roh Kudus. Kita tidak mau berkomunikasi dengan Roh Kudus. Apalagi sampai kita mendukakan Roh Kudus. Itu benar-benar kita yang dirugikan, saudara. Kita akan masuk dalam kegelapan. Kita akan mudah tersesat, terombang-ambingkan. Tidak tahu arah tujuan kita kemana. Dan saudara, lewat Roh Kudus kita dapat dimampukan untuk bisa sempurna seperti Bapa, saudara. Ya kan? Alkitab berkata bahwa manusia itu harus sempurna, seperti karakternya Kristus, serupa dengan Dia. Tapi jika kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, kedagingan kita tidak mampu, saudara. Kita harus mengandalkan Roh Kudus. Selalu tanya kepada Dia, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya katakan? Kemana harus saya pergi? Apa yang harus saya perbuat dengan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada saya? Saudara harus tanyakan itu kepada Roh Kudus, sehingga Dia bisa memberitahukan hal-hal yang harus saudara lakukan. Bahkan Roh Kudus itu sendiri bisa memberitahukan hal-hal apa yang akan terjadi, memberikan kita kepekaan, saudara. Jadi saudara, kita tidak perlu khawatir bila kita berjalan bersama Roh Kudus. Kita akan berada di track-nya Tuhan. Kita akan berada di jalur yang tepat untuk dapat melakukan kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup
Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, katakan bersama. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkan. Turunlah, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini.
lagi mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin. Di hidup saya, katakan, di hidup saya mengalirlah Roh Kudus. Pulihkanku, pulihkanku, pulihkanku di hidupku, di hidupku. Ini kerinduan kami Tuhan, biar untuk selama-lamanya Roh Kudus-Mu, kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami, sehingga kehidupan kami makin hari makin dikuatkan, tetap setia kepada Tuhan, memelihara iman kami, memelihara kesetiaan kami, melakukan setiap kebenaran dan melakukan perkara besar bersama dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, buat hari ini kami mengucap syukur buat hadirat-Mu. Biarlah kehidupan kami makin hari makin mengenal Engkau lebih dalam, mencintai Engkau makin lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur buat semuanya. Haleluya. Amin.